Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Dea Amelia dari jurusan Pendidikan IPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai konsep dasar listrik statis. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak gejala-gejala yang berhubungan dengan listrik statis. Salah satunya ada petir. Petir merupakan salah satu gejala listrik statis loh. Kemudian yang kedua ada balon. Balon yang digosokkan ke rambut, kemudian ketika balon tersebut akan ditarik atau diangkat, maka rambut tersebut juga akan ikut tertarik ke atas oleh si balon tersebut gitu. Nah, itu juga merupakan salah satu dari gejala listrik statis. Apa itu listrik statis? Kita lihat dulu ya dari sumber katanya. Statis kan artinya diam atau tidak mengalir. Jadi ini menyiratkan bahwa listrik statis berhubungan dengan listrik yang tidak mengalir atau diam. Jadi listrik statis merupakan kumpulan muatan yang tidak mengalir dan dapat menyebabkan gejala-gejala kelistrikan. Seperti yang tadi saya bilang, ada cahaya petir dan balon yang digosokkan ke rambut. Atau listrik statis dapat diartikan pula sebagai gejala-gejala kelistrikan yang terjadi karena ketidakseimbangan muatan listrik. Nah, dapat disimpulkan bahwa listrik statis terjadi karena muatan listrik, terjadi karena ketidakseimbangan muatan pada listrik. Nah, sekarang apa itu muatan? Untuk mempelajari muatan lebih detail lagi, kita harus mempelajari konsep atom dulu. Atom itu merupakan unit terkecil dari penyusun materi. Nah, jika kita melihat benda-benda sekitar, untuk misalnya meja, kita lihat lebih dalam, lebih dekat lagi, pasti di sana terdapat atom. Bahkan tubuh kita pun tersusun atas atom-atom. Nah, atom gambarnya seperti ini ya adik-adik. Atom sendiri tersusun atas 3 muatan. Yang pertama ada neutron. Neutron ini netral, artinya dia tidak bermuatan. Kemudian yang kedua ada proton, artinya dia bermuatan positif. Dapat kalian lihat sendiri bahwa neutron dan proton berada di tengah, artinya mereka berada di inti atom. Kemudian yang terakhir ada elektron. Elektron ini artinya dia bermuatan negatif. Elektron sendiri berada di kulit atom dan selalu mengelilingi inti atom dan tidak pernah berhenti. Karena elektron sendiri posisinya ada di kulit atom, maka dengan mudah elektron berpindah dari satu atom ke atom yang lainnya. Karena perpindahan elektron inilah, jadi ada benda yang bermuatan positif, ada juga benda yang bermuatan negatif. Karena pada dasarnya atom sendiri memiliki jumlah proton dan jumlah neutron yang sama, sehingga setiap benda dalam kondisi normal itu tidak bermuatan atau netral. Misalkan ada sebuah benda yang netral, namun benda ini dapat menjadi benda yang bermuatan positif atau benda yang bermuatan negatif jika terjadi dua kondisi ini. Yang pertama, kondisi sebuah benda dalam melepaskan elektron. Jadi sebuah benda yang dalam keadaan normalnya terjadi pelepasan elektron. Jadi elektron dalam benda tersebut pergi, sehingga proton dari benda tersebut lebih banyak daripada muatan elektron, atau muatan positifnya lebih banyak daripada muatan negatifnya karena tadi telah melepaskan elektronnya, sehingga benda yang pertama ini kita sebut sebagai benda yang bermuatan positif. Kemudian benda yang kedua atau kondisi yang kedua ini menerima elektron. Jadi satu benda ini menerima elektron dari luar, sehingga muatan elektronnya lebih banyak daripada muatan protonnya, atau muatan negatifnya lebih banyak daripada muatan positifnya, sehingga benda yang kedua ini atau benda dalam kondisi yang kedua ini kita sebut sebagai benda yang bermuatan negatif. Jadi itulah penyebab muatan pada benda, karena benda melepas elektron atau benda menerima elektron. Kemudian kira-kira bagaimana caranya elektron berpindah dari satu benda ke benda yang lainnya? Nah, biasanya kalau dalam listrik statis ini elektron berpindah karena adanya gesekan. Misalnya ada sebuah penggaris yang bermuatan netral dan juga ada rambut yang bermuatan netral. Kemudian kita gosokkan penggaris tersebut ke rambut, maka akan terjadi perpindahan elektron. Tetapi pertanyaannya, elektron berpindah dari benda mana ke benda yang mana nih? Dari rambut ke penggaris atau dari penggaris ke rambut ya?
Untuk mengetahui arah perpindahannya, maka para ilmuwan telah membuat sebuah rangkaian tabel tribolistrik. Di sana dapat kita ketahui bahwa ada bahan yang sukar untuk memberikan elektron dan juga ada bahan yang mudah untuk memberikan elektron. Di tabel tersebut ada 20 bahan. Di urutan paling atas terdapat ebonit dan di urutan terbawah ada kulit. Jadi semakin atas atau semakin kecil nomor urutan, maka akan semakin sukar untuk memberikan elektron. Dan semakin bawah atau semakin besar nomor urutan, maka artinya bahan tersebut mudah untuk memberikan elektron ke benda yang lainnya. Tadi kan sudah dicontohkan mengenai penggaris plastik yang digosokkan ke rambut. Sekarang dapat kita lihat di tabelnya ya, penggaris plastik berada di urutan nomor 5 dan rambut berada di urutan nomor 18. Artinya apa coba? Artinya rambut memiliki sifat yang mudah untuk memberikan elektron. Jadi saat kita gosokkan penggaris ke rambut, maka akan terjadi perpindahan elektron dari mana ke mana? Dari rambut ke penggaris, karena rambut lebih mudah memberikan elektron. Jadi sekarang penggaris tidak lagi bermuatan netral tapi bermuatan negatif karena penggaris karena terjadinya kondisi penggaris menerima elektron dari rambut, sehingga elektron di dalam penggaris lebih banyak daripada muatan proton di dalam penggaris. Kemudian rambut sendiri juga sekarang tidak lagi bermuatan netral tetapi bermuatan positif karena tadi dia telah melepaskan elektron kepada penggaris, sehingga muatan proton atau muatan positifnya lebih banyak daripada muatan elektronnya di dalam rambut tersebut gitu. Kemudian contoh yang kedua ada kaca yang digosokkan kepada kain sutra. Kita dapat mengetahui arah perpindahan elektronnya jika kita lihat lagi tabel tribolistriknya. Nah, kaca kan berada di urutan 19, kemudian kain sutra ini berada di urutan nomor 15. Kita dapat mengetahui bahwa kaca lebih mudah untuk memberikan elektron dibandingkan dengan kain sutra. Jadi ketika kaca digosokkan kepada kain sutra, maka kaca tersebut melepaskan elektron ke kain sutra, sehingga sekarang jumlah proton yang berada di kaca ini lebih banyak daripada jumlah elektron, sehingga sekarang kaca menjadi benda yang bermuatan positif. Kemudian kain sutra yang menerima elektron dari kaca tersebut sekarang memiliki jumlah muatan elektron yang lebih banyak dibandingkan jumlah muatan proton, sehingga si kain sutra ini sekarang merupakan benda yang bermuatan negatif. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam belajar ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.